Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Kiranya Tuhan yang menyertai kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala penyakit dan segala celaka. Kita berjumpa dalam sapaan firman renungan kita pada saat ini dari gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi. Hari ini yaitu hari Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan begini. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kalau dalam bahasa Batak, alai anggo haholongan ni rohani dongan, dang harurikot pasingotoku tuhamu, ainunga diajari debata hamu masih haholongan. Demikian saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang mau ditekankan atau yang mau diajarkan Tuhan kepada kita selama kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita memiliki cara hidup yang kudus. Cara hidup kudus yaitu cara yang tidak sama dengan kehidupan orang lain, yang tidak sama dengan pola pemikiran, perbuatan apa yang telah diajarkan oleh dunia ini. Kata kudus itu berarti bagaimana kita memiliki kehidupan yang satu tingkat lebih daripada orang miliki. Cara hidup kudus adalah cara yang diinginkan Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Maka kita pun Ia inginkan agar kita hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara dengan bagaimana hidup kekudusan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah yang pertama, bagaimana kita hidup menjauhi percabulan, menjauhi hawa nafsu secara daging, secara duniawi, tidak ikut di dalam keinginan hawa nafsu yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Begitu juga agar kita tidak memperlakukan saudara kita tidak adil, tetapi memperlakukan saudara-saudara kita itu dengan kasih. Itulah firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita, siapapun mereka, yang tidak kita kenal, yang kita kenal, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, teman sekantor kita,
kita anggap sebagai saudara kita masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan mereka dengan kasih, tidak menjatuhkan mereka, tidak memusuhi mereka, tidak membenci mereka, tidak menjatuhkan amarah kepada mereka, tetapi membuat mereka menjadi saudara yang sama dengan kita, yang selevel dengan kita, yang selevel dengan kasih yang dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu di ayat yang ke-6, barang siapa yang tidak melakukan adil, yang tidak mengasihi saudara-saudaranya, yang berbuat tidak baik kepada orang lain, maka Tuhan akan membalaskan kepadanya apa yang menurut dia lakukan. Nah, untuk itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengatakan tidak perlu lagi aku mengajarkan bagaimana mengasihi orang lain, karena Tuhan telah mengajarkan kepadamu. Artinya Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi orang lain, karena Roh Kudus itulah yang mengajarkan di dalam hati kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, semua semata-mata adalah bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan kita agar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mengasihi orang adalah bagian daripada hidup yang kudus. Bagian hidup yang kudus yang disukai oleh Allah. Itu sebabnya siapapun itu, baik orang yang membenci kamu, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengasihi mereka, agar kita tidak ikut-ikut membenci mereka, agar kita tidak iri hati kepada mereka atau menaruh dendam kepada mereka, tetapi hendaklah kita menjadi berkat bagi orang lain. Selamat pagi, aktivitas kita Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan kami yang maha baik, Allah yang hidup di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada pagi hari ini, menikmati kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan, menikmati keindahan dunia ini yang Tuhan ciptakan. Semua semata-mata bukan karena kekuatan kami, tapi begitu besar kasih sayang dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, Tuhan menyapa kami di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan yang menugaskan kami agar kami mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kami menurut kasih yang dari Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain, baik juga kepada orang yang membenci kami. Biarlah kami juga menyalurkan kasih itu kepada mereka, agar melalui perbuatan kami, nama-Mu ya Tuhan Yesus kami semakin dipermuliakan, dan kami dapat memberitakan Injil kepada orang lain. Tuhan, biarlah segala pekerjaan kami, aktivitas kami, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan berkati. Kami mohon Tuhan yang melindungi dari segala mara bahaya, terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Biarlah Tuhan hidup kami serahkan ke dalam Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, Allah kami yang maha baik, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Salam. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hama Kamanginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna, alai idu tutu sotung lupa kita, lau subscribe, like, dohok mas share video, jala YouTube channel ni Huriat Tahaga PP Jala Lurah, asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on, di masa pandemi COVID-19, gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia se manang ahapeng akaulaw ta sa didongani Tuhan di bata mahita. Salam, Tuhan memberkati.